1, 2, 3. Oke, halo sahabat Tirata Channel, apa kabar? Kembali lagi bersama kita di sini, di mana di 2025 ini kita punya resolusi untuk menampilkan hal yang baru pada channel ini. Dan seperti yang kita ketahui, atau teman-teman pioneer semua ketahui, bahwa biasanya channel ini tidak menampilkan wajah pembicaranya. Tapi kali ini, kita akan dibiasakan untuk bertemu dengan saya sendiri dan akan membahas banyak hal mengenai ekonomi, termasuk ekonomi global, dan di dalamnya juga nantinya akan membahas mengenai Pi Network. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum pernah lihat channel ini, dan jika melihat channel ini, tolong di-subscribe, dan jika sudah terbiasa, tolong ditonton hingga selesai. Karena akan banyak hal menarik di 2025 ini yang akan kita bahas. Tetap esensinya pada Pi Network, dan kemudian juga pada ekonomi global. Tentunya teman-teman akan lihat di playlist kami ada ekonomi global dan Pi Network. Di sanalah kita akan berbicara di tahun 2025. Oke, pada kesempatan kali ini bukan hanya perkenalan saja yang akan kita bahas. Kita anggap sudah cukup karena teman-teman semua yang menyaksikan video ini atau channel ini tentunya sudah mengenal narator, dan narator itu adalah saya. Jadi kita cukupkan perkenalannya. Nah, kita berlanjut pada video yang akan kita bahas, tetap mengenai Pi Network awalnya. Jadi, Pi Network akhir-akhir ini, Pioneer tentu mengetahui mengenai core team yang kembali menambah durasi untuk grace period hingga akhir Februari. Tetapi ada catatan khusus di sana, bahwa core team juga menjelaskan bukan hanya mengenai grace period, tetapi yang utama adalah 3 kondisi dan migrasi, di mana migrasi yang terjadi saat ini hanya kurang 200.000 untuk mencapai 10 juta migrasi. Dan ini sangat menarik. Salah satu hal yang menarik di sini adalah bagian di mana core team juga menjelaskan bahwa di situ bukan hanya mengacu kepada grace period. Jika kondisinya sudah terpenuhi, tentunya open network atau open mainnet akan segera dirilis. Jadi ini adalah kabar terbaik dan terbaru tentunya. Oke, informasi berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai ekonomi umum, di mana cerita ini datang dari Google. Pada video kali ini dibuat, semalam Google mengalami error, di mana error ini hanya parsial, tetapi sangat signifikan dan membuat gaduh. Salah satu errornya adalah mengenai kurs yang dimana antara USD dan rupiah itu mengalami harga yang sangat signifikan turun. Dan ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan bagi banyak orang, tentunya yang bergerak di dunia finansial, yaitu melemahnya dolar hingga 50% dan menguatnya rupiah hingga 50%, yaitu dari angka 16.300 kisaran tersebut hingga turun menjadi angka 8.000. Dan ini adalah indikasi bahwa rupiah menguat. Tetapi setelah diselidiki, ternyata ini hanya error. Dan ini ternyata dapat mengimplikasikan bahwa platform besar itu juga kadang-kadang bisa mengalami kesalahan atau kegagalan. Dan ini merupakan hal yang biasa terjadi ternyata. Salah satu yang pernah terjadi itu juga pada platform-platform lainnya. Di beberapa tahun ke belakang, mari kita bahas platform-platform apa aja yang memprediksikan financial error. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah beberapa platform-platform diantaranya yang pernah mengalami error. Salah satunya masih sama, yaitu Finance pada kurs mata uang Kanadian atau Kanada. Di sini terjadi pada tahun 2023, tepatnya bulan Oktober. Nah, Google Finance ini menampilkan nilai tukar untuk dolar Kanada atau CAD dengan kodenya tersendiri terhadap dolar Amerika Serikat atau USD yang sangat tidak akurat. Dengan CAD ditampilkan sebagai lebih dari 2 kali lipat nilai sebenarnya. Ini menyebabkan kebingungan besar di kalangan pengguna yang memantau pasar valuta asing atau falas. Oke, berikutnya adalah pada Bloomberg pada tahun 2014. Di sini terjadi ada insiden di mana Bloomberg Terminal yang digunakan oleh banyak profesional keuangan itu menampilkan data nilai tukar yang salah untuk beberapa mata uang, termasuk
untuk rubel Rusia atau RUB dengan kode tersebut terhadap dolar Amerika Serikat. Data ini menunjukkan penurunan yang drastis yang tidak sesuai dengan kondisi pasar, yang ternyata adalah kesalahan teknis. Oke, ini yang berikutnya adalah yang terjadi pada Oanda pada tahun 2019. Perusahaan penyedia data valuta asing atau yang disebut dengan namanya Oanda itu pernah menampilkan nilai tukar yang salah untuk yen Jepang atau JPY dengan kodenya tersebut terhadap dolar Amerika Serikat atau USD di platform mereka. Kesalahan ini diperbaiki setelah beberapa jam, tetapi selama itu banyak trader yang terpengaruh oleh informasi yang salah. Dan ini lumayan bikin chaos. Hal-hal seperti ini memang tidak fundamental, tetapi sangat fundamental bagi orang-orang yang bergelut pada dunia valuta asing. Dan yang berikutnya adalah yaitu pada Signite pada tahun 2020. Mari kita bahas. Signite, sebuah penyedia data keuangan, ini mengalami kesalahan di mana data nilai tukar untuk beberapa pasangan mata uang yang tidak diperbaharui dengan benar. Ini menyebabkan informasi yang diterbitkan tidak akurat selama beberapa jam. Nah, itu adalah beberapa kejadian-kejadian yang terjadi mengenai error pada sebuah platform besar. Oke, bagi teman-teman yang menyimak video ini hingga selesai, jangan lupa untuk selalu share, subscribe jika perlu, dan juga like ataupun komen tentunya sangat dipersilakan. Karena jika ada komen, tentunya ini akan membangun channel ini lebih positif. Apa gunanya? Ini akan menampilkan diskusi-diskusi yang sangat baik untuk kami dan juga untuk para penonton semua yang ada di rumah. Oke, kita kembali lagi kepada bahasan kesimpulan. Jadi teman-teman semua, hal-hal besar ini, hal-hal yang terjadi pada dunia ini, memang terjadi kadang-kadang karena ada beberapa kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan tersebut dapat mempengaruhi tindakan ekonomi yang bergantung kepada transaksional yang ada pada platform tersebut. Nah, itu adalah beberapa kejadian yang kita pernah alami pada platform finansial di platform-platform besar, termasuk yang terjadi tadi malam pada Google. Dan ini dapat mengakibatkan tindakan ekonomi atau ekonomi makro menjadi terguncang. Tetapi tidak lama dari itu kemudian diperbaiki, dan informasi ini banyak ditelusuri oleh orang-orang termasuk di platform X hingga menjadi trending topik. Oke, di luar dari itu kita kembali ke pembahasan Pi Network. Bagaimana dengan Pi Network? Apakah bisa terjadi kesalahan? Belum tentu, karena Pi Network nominalnya atau value-nya itu belum diketahui. Bahkan masih banyak yang berspekulasi mengenai nilai dari Pi Network itu sendiri. Dan ini tentu berbeda, karena yang kita bicarakan adalah kurs, sedangkan Pi Network adalah cryptocurrency, di mana ini adalah digital currency. Dan tentunya sebagai pioneer semua, pasti menginginkan nilai value yang tinggi, dan tidak berharap akan terjadi kesalahan ke depannya. Semoga kejadian yang terjadi pada Google tadi malam ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua, atau bagi pelaku ekonomi untuk berhati-hati pada saat bertransaksi. Jangan sampai error ini mengakibatkan kesalahan-kesalahan finansial berikutnya. Itu saja dari kami. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini hingga selesai dapat menyimak dan dapat mendapatkan informasi yang sangat kredibel untuk dapat diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan ekonomi pada kegiatan ekonomi sehari-hari. Terima kasih. Akhir kata seperti biasa, goodbye, adios.